Oke, bertemu kembali dalam video yang kedua dari 4 seri yang sudah saya janjikan. Oke, kita akan langsung masuk satu materi lagi namanya attachment disorder. Attachment disorder ini apa? Gangguan kelekatan merupakan hasil pengalaman negatif di awal hubungan. Maksudnya di awal hubungan itu gimana? Gini, pada saat anak masih bayi biasanya dekat sama ibunya. Mungkin ibunya mengalami satu masalah, entah itu misalnya dia depresi atau baby blues. Jadi gini, baby blues mungkin cuma kisaran 2 minggu, lebih daripada itu mungkin bisa dibilang depresi pasca melahirkan. Loh, kok bisa depresi? Bisa. Mungkin dia merasa bentuk tubuhnya berubah karena dia mencintai bentuk ideal tubuhnya sebelum dia melahirkan. Macam-macam. Itu nanti ada dibahas di depresi sendiri, masalah depresi sendiri. Atau ibunya merasa tidak mau dekat sama anaknya karena tidak mau memberikan ASI, karena nanti ada informasi yang salah di kepalanya dia, mungkin saat dia memberikan ASI maka bentuk payudaranya akan berubah dan lain-lain. Seperti itu. Jadi anak yang sejak dini kerap merasa ditelantarkan, terisolasi maupun tidak dirawat dengan baik. Seperti itu. Maka akan membuat anak tersebut tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Mereka merasa dunia adalah tempat yang berbahaya dan menakutkan. Anak dengan gangguan ini umumnya merasa sendiri dan tidak aman. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya membantu klien seperti ini? Jadi ada anak yang sendiri, terus kemudian ternyata dia nggak dekat sama orang tuanya. Yang diperlukan sama anak ini sebenarnya bukan konseling. Misalnya biasanya pada saat seperti Anda mengetahui ada gangguan seperti ini, besar kemungkinan anak atau remajanya itu tidak langsung datang kepada konselor. Kenapa? Ya sudah jelas di sini, dia nggak mau membuka hubungan. Biasanya yang datang adalah informasi ini akan datang kepada konselor itu dari orang terdekatnya. Nah, terus kita bisa apa sama orang terdekatnya? Kita bisa kasih saran apa? Sarannya adalah yang pertama, dia ini butuh yang namanya bukan konseling, tapi lebih tepatnya adalah pendampingan. Pendampingan itu bagaimana? Pendampingan itu cuma ditemenin saja. Dia butuh ada orang yang bisa dipercaya di dekatnya dia. Dia butuh ada orang yang dia bisa percaya, yang setia sama dia. Kalau dia punya teman, mungkin bisa minta bantuan temannya. Memang akan sedikit merepotkan kalau misalnya dia anak ataupun remaja, karena akan selalu minta orang terdekatnya ini mendampingin terus. Pendampingan. Jadi kuncinya adalah pendampingan. Nah, lalu perbaikan biasanya bisa masuk dari orang yang mendampingin ini. Seperti itu. Paham ya? Misal contoh kasus. Ada seorang klien yang anaknya memang orang tuanya sibuk, lebih mementingkan karir, sehingga anak ini lebih banyak diasuh sama ART, asisten rumah tangganya. Kebetulan asisten rumah tangganya baik. Nah, kemudian saudara dari orang tuanya memahamin ini dan kemudian datang ke konselor. Pada saat datang ke konselor, maka yang diinfokan adalah dampingin saja, anak ini ngomong apa dengerin, lalu kemudian dia mau apa temeni, seperti itu. Pada saat nanti dia bercerita, dengarkan saja. Kalau dia nanti bisa terima masukan omongan dari asisten rumah tangganya ini, maka berikan informasi seperti misalnya A, B, C, D, seperti itu. A, B, C, D-nya apa? A, B, C, D-nya tergantung kasusnya. Seperti itu. Pesan-pesan moralnya apa? Pesan-pesan dari kejadian hidupmu ini apa? Tergantung, disesuaikan dengan usia. Jadi, kunci yang paling gampang misalnya kasus seperti ini datang ke seorang konselor adalah pendampingan. Cari orang yang paling dekat. Merepotkan nggak?
cukup merepotkan untuk mencarikan orang yang mau mendampingi seperti ini. Ya, tapi apakah bisa? Bisa, tergantung upayanya. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke kasus berikutnya. Bully. Bullies adalah orang yang melakukan bullying. Ya. Menurut penelitian, bullying dilakukan karena beberapa hal, seperti iri hati, terus kemudian ingin disegani orang di sekitar hingga menyalurkan amarah. Victim adalah korban dari bullying atau orang yang dibully. Seperti itu. Nah, kemudian contoh mudahnya saat Anda sering membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Nah, ini dibanding-bandingin, bibit bully akan mulai tertanam dan akan bertumbuh serta berbuah menjadi bullies di lingkungannya. Akankah nyaman hidup dengan orang seperti ini? Tentu enggak ya. Dan orang seperti ini haus pujian dan senang melakukan bully terhadap yang lain. Jadi gini, yang namanya bullies itu, orang yang melakukan perundungan, itu biasanya orang yang ingin dapat pengakuan. Karena dia nggak pernah mendapatkan pengakuan. Waktu kecil, dia itu tidak mendapatkan pujian, penghargaan, pengakuan, dihormatin, tidak. Sehingga dia membutuhkan itu. Nah, pada saat dia membutuhkan itu, orang-orang di sekelilingnya tidak peka, nggak sadar. Maka dia memaksa orang untuk memberikan pengakuan dengan cara berbuat kasar, dengan cara melakukan bully. Saya akan permainkan kamu dan kamu minta ampun, maaf, takut. Ketakutanmu itu pengakuan buat hidupku kalau aku ini ditakuti, bahwa aku ini lebih powerful daripada kamu. Karena kamu takut, kamu tunduk dan hormat sama aku. Itu dia. Kuncinya di sana. Sebenarnya kalau ditanya gimana sih ngatasin bully seperti ini gampang sebenarnya. Apa? Berikan cinta dan pengakuan. Berikan cinta dan pengakuan. Orang ini butuh seperti itu. Ya. Gimana Pak? Kita lihat kelakuannya aja sudah sebel, udah tidak menyenangkan. Ya memang dia butuh itu. Obatnya dia seperti itu. Kalau Anda tanya sama saya, jawaban singkatnya adalah orang ini butuh seperti itu. Butuh diperhatikan. Butuh hidup yang signifikan. Maksudnya signifikan gimana? Butuh hidup yang punya peran. Jadi dia punya peran, punya role, punya apa ya istilahnya ya. Jadi hidupnya tuh dianggap ada di sekolah, di rumah. Seperti itu. Paham ya? Nggak dicuekin. Kalau dia dicuekin, dia akan cari caranya adalah salah satunya adalah melalui bully. Jadi bully ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dan kemudian sebenarnya obatnya ya cuma dia butuh diberikan cinta dan pengakuan. Kalau Anda baca bukunya, ada yang namanya bagaimana cara mencintai, isi aja checklistnya, terus kemudian lakukan. Itu cepat sekali ngerubah, cepat sekali. Benar. Ya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, conduct disorder, atau lebih mudahnya disebut gangguan perilaku. Gangguan ini biasanya terjadi pada anak dan remaja, di mana anak dengan gangguan perilaku conduction disorder ini seringkali mengalami kesulitan untuk mengontrol perilaku mereka. Menjadi sangat nakal, tidak mengikuti aturan, bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, melanggar hak, serta menyakiti orang lain. Seperti itu. Anak dengan gangguan perilaku conduction disorder memiliki perilaku yang berbeda dengan anak lain. Nah, ini dia, di mana anak dengan gangguan perilaku ini memiliki perilaku antara lain berperilaku agresif. Agresif ini merupakan perilaku yang mengancam atau menyebabkan kerusakan fisik, mengintimidasi orang lain, melecehkan orang lain, bertindak kejam terhadap orang lain atau hewan, menggunakan senjata tajam atau melakukan pelecehan seksual. Suka berbohong. Perilaku berbohong ini meliputi suka berbohong, melakukan pencurian, pemalsuan, dan lain-lain. Itu termasuk di dalamnya. Berperilaku destruktif,
Perilaku destruktif merupakan perilaku yang merusak seperti fasilitas sekolah dirusak, rumah, dan lain sebagainya. Oke, kembali dulu yang pertama, seperti ini. Mereka sangat nakal, tidak mau mengikuti aturan, bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ini biasanya ciri-cirinya remaja. Seperti itu. Kenapa remaja? Saya ngomong remaja di kelas Building Professional Counselor. Saya akan membahas remaja pada sesinya sendiri. Bahwa sebenarnya kalau boleh jujur, klien yang dihindarin konselor itu remaja. Kenapa? Satu. Oke, saya cerita sedikit bahwa pola pikirnya mereka itu sudah mulai mengeras dan kemudian entahlah ada apa di isi kepalanya mereka. Karena kalau isi kepalanya benar, maka tidak apa-apa pola pikirnya keras karena dia melindungi sesuatu yang benar. Tapi kalau masalahnya isi kepalanya nggak benar, dididik dengan cara yang nggak benar, nonton film yang mungkin tidak mengedukasi, dan kemudian itu dikeraskan di dalam hidupnya, jadinya masa remaja itu kan yang paling benar, dia akan ngomong yang paling benar saya, seperti itu kebanyakan. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa kok begini ya? Ya memang fasenya dia seperti itu, fase nanggung seperti itu. Klien konselor lebih banyak menghindari klien seperti ini. Nah, kalau seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Ya kan? Saya pernah dapat masukan klien seperti ini. Ada seorang anak, kalau misalnya dia menolak permintaannya tidak diturutin, apa yang dilakukan? Wah, bisa menyakitin, termasuk menyakitin orang tuanya. Mamanya dipukuli. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, wah, anak ini perlu dinasehatin. Oh iya, tapi yang nasehatin kalau bisa jangan konselor, jangan orang tuanya. Kalau dipanggilkan konselor, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lalu gimana caranya? Caranya gampang. Saya biasa tanya, siapa yang masih ditakutin sama anak ini? Minta tolong sama orang ini, ngomong value-nya apa yang perlu dikembangkan, kemudian minta tolong dimonitor. Akan sangat nggak sopan kalau misalnya ini anak Anda, terus Anda titipkan ke orang itu. Nggak sopan. Lebih tepatnya begini, hiduplah sama Anda, tetap sama orang tuanya berubah, minta tolong orang yang masih ditakutin ini, misalnya kakeknya, untuk sekedar main ke rumah, ngecek, bawain makanan, ngecek gimana kamu sudah berubah, seperti itu. Kebanyakan orang tua sekarang nggak mau repot biasanya. Wah, kalau gitu saya akan titipkan ke sana ya. Nah iya, kalau sananya orang yang di sana mau, seperti itu. Paham ya? Terus kemudian perlu dibuatkan disiplin yang baru. Aturan baru serta konsekuensi yang konsisten. Jadi gini, remaja, katakanlah 13 tahun, 13-14 tahun, dia punya perilaku yang mengganggu seperti ini, dan Anda sudah merasakan itu, maka berarti dia sudah punya kebiasaan itu sudah lama. Cara pikirnya yang salah, cara berperilakunya yang salah. Nah, oleh karena itu Anda perlu minta tolong sama orang yang masih dia hormatin, atau bahasa sederhananya ditakutin, untuk memberikan disiplin baru dan mau monitor. Misalnya monitornya seminggu sekali. Dan Anda membantu orang tuanya di rumah untuk mengerjakan monitoring itu. Terus bikin aturan baru yang membangun. Seperti itu. Kalau bisa aturannya itu kena ke seluruh anggota keluarga, termasuk orang tuanya. Seperti itu. Jadi misalnya siapa melanggar, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu akibat yang diterima dari pelanggaran. Misalnya, kalau Anda di jalan melanggar lampu merah, Anda akan diambil haknya sama polisi. Apa? SIM Anda akan diambil atau STNK Anda diambil. Itu haknya Anda, SIM miliknya Anda. Tapi karena konsekuensi, maka akibat dari Anda melanggar tata tertib lalu lintas, surat-surat kendaraan Anda diambil, disita, dan harus membayar sesuatu. Sama,
Gunakan konsep yang sama, nggak perlu mukul, nggak perlu marah-marah. Ambil haknya. Apa sih haknya anak? Misalnya internet, uang jajan. Sama, orang tua juga seperti itu. Nggak boleh pakai internet juga. Kalau misalnya buat kesepakatan, duduk bikin aturan bersama, mau memperbaiki ini. Kalau Anda serahkan ini kepada orang lain, saat kembali lagi kepada Anda, perilakunya akan sama dan tetap akan baik sama orang lain. Seperti itu. Paham ya? Jadi menjadi orang tua, kembali lagi kalau Anda ingat di video saya sebelumnya, menjadi orang tua khusus orang dewasa. Menikah adalah pilihan orang dewasa. Ya, mendidik anak-anak Anda harus belajar. Pada saat Anda tidak mau melakukan ini, maka orang lain yang akan melakukan sama Anda. Maksudnya begini, saat Anda tidak bisa mendisiplinkan anak Anda di rumah, maka akan ada pihak lain yang akan mendisiplinkan dan itu akan menyakitkan buat Anda. Misalnya, bisa saja anak Anda dibawa sama pihak berwajib, ditahan di sana, dan itu akan membuat Anda repot. Ingat, sesuatu yang tidak Anda kuasai akan menguasai Anda. Ya, sesuatu yang tidak Anda kuasai akan menguasai Anda. Jadi, kuasailah bagaimana caranya mendidik anak Anda dengan baik. Ya. Kalau conduct disorder, saya akan ngomong ini nggak akan selesai dalam waktu 1 malam, jujur. Butuh disiplin, butuh energi. Maka pada saat Anda yang punya masalah seperti ini, disiplin. Kapan Anda bekerja, kapan Anda harus punya waktu buat anak Anda, kapan harus monitor dia. Jika Anda tanya sama saya, berapa lama ini bisa ada perubahan? Paling cepat. Kalau Anda disiplin konsisten 3 bulan. Seperti itu. Ya, 3 bulan. Oke. Segitu dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.